Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 7 ayat 11 sampai 17. Pada suatu ketika pergilah Yesus ke sebuah kota bernama Nain. Para murid serta banyak orang pergi bersama dia. Ketika ia mendekati pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, yaitu anak laki-laki tunggal seorang ibu yang sudah janda. Banyak orang kota itu menyertai janda tersebut. Melihat janda itu, tergeraklah hati Tuhan oleh belas kasih. Lalu Tuhan berkata kepadanya, "Jangan menangis." Dihampirinya usungan jenazah itu dan disentuhnya. Maka para pengusung berhenti. Tuhan berkata, "Hai pemuda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah pemuda itu, duduk dan mulai berbicara. Yesus lalu menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah mengunjungi umatnya." Maka tersiarlah kabar tentang Yesus ke seluruh Yudea dan ke seluruh daerah sekitarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Ada banyak alasan untuk putus asa. Begitu banyak kesulitan dalam hidup yang tidak memiliki solusi manusiawi. Terutama ketika menyangkut hidup dan mati, kita merasa tidak berdaya untuk menolong orang lain. Namun Yesus menawarkan perspektif yang berbeda. Janganlah menangis. Kuasanya yang tak terbatas membebaskan kita dari keterbatasan manusia yang tragis. Lebih jauh lagi, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dia bertindak, Dia berdoa sebagai penebus. Janganlah menangis. Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan mereka tidak akan mengalami maut lagi, tidak akan mengalami perkabungan, tidak akan mengalami ratap tangis, tidak akan mengalami kesakitan. Saudara-saudari, janda Nain akan menerima kasih karunia yang tidak terbayangkan oleh kesedihannya saat ini. Kita pun harus berharap pada kebaikan Kristus terhadap kita dan orang-orang yang kita kasihi. Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangunlah. Yesus tidak menghibur kita hanya dengan menghilangkan emosi kita atau dengan membuat kita membayangkan bahwa segala sesuatunya berbeda dari yang sebenarnya. Jika kita kehilangan seseorang yang kita sayangi, kita benar-benar sedih. Namun Kristus datang untuk memulihkan apa yang telah hilang. Dia bertindak untuk menghilangkan penyebab rasa sakit dan kesedihan. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang menyembuhkan engkau. Ketika Yesus berkata kepada janda Nain, janganlah menangis, Dia tidak menuduh janda itu sebagai seorang wanita yang terlalu emosional dan menganggap segala sesuatunya terlalu serius. Justru sebaliknya, Yesus berbelas kasihan kepadanya karena kehilangan anak laki-lakinya. Oleh karena itu, dengan segenap hati dan jiwa, kita harus tetap berpengharapan. Hidup kita ada di tangan Tuhan. Hidup orang-orang yang kita kasih ada di tangan Allah. Jika kita hidup untuk Kristus. Jika kita mati untuk Kristus. Bahkan pada saat kelahirannya, anak Allah yang mengambil kodrat manusiawi kita diberi nama Immanuel, Allah yang menyertai kita. Juru selamat kita mengasosiasikan dirinya dengan kita, bukan hanya dalam kehidupan dan kasih karunia, tetapi juga menanggung dosa-dosa kita dan memberikan nyawanya untuk menebus kita. Allah telah mengunjungi umat-Nya. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari
kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.